Langkahku diatur oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan pencinta embun pagi di mana saja berada. Kita kembali bertemu di pagi ini dengan penuh sukacita karena kasih Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peraturan diadakan atau peraturan dibuat untuk apa? Untuk ditaati atau untuk dilanggar? Bapak Cantonius akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita satu di dalam doa. Ya Bapa kami yang penuh kasih, puji syukur kami naikkan kepadamu atas udara segar yang boleh kami hirup di pagi yang indah ini. Kami akan mendengar firman-Mu, sertai dan hadirlah di dalam hati kami, agar hidup kami penuh dengan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi semua saudara jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat embun pagi dimanapun berada. Pada hari ini saya akan membawakan renungan yang bertemakan tentang taat peraturan yang diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-119 ayatnya yang pertama yang berbunyi demikian: Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah, saudara terkasih, ada sebuah kalimat yang tidak asing, yang sering kita dengar, yaitu peraturan dibuat untuk dilanggar. Kalimat negatif yang kita dengar ini jangan dianggap hanya sebagai guyonan biasa. Karena dalam prakteknya kebiasaan tersebut sudah mendarah daging. Sangat sulit bagi setiap orang untuk melakukan atau menaati aturan yang berlaku. Kecuali jika dibalik aturan itu ada ancaman hukuman. Miris sekali kondisi seperti ini. Aturan ditaati karena ada hukuman. Jika tidak ada ancaman hukuman, maka aturan dibiarkan saja tanpa berniat untuk ditaati. Daud melalui kitab Mazmur menuturkan bahwa dirinya menyadari ketika hidup terus-menerus mentaati perintah Tuhan, maka kehidupannya penuh dengan kebahagiaan. Memang Daud pernah melanggar aturan-aturan Tuhan dan membuat dia jatuh dalam dosa. Salah satunya adalah dosa perzinahan. Kejatuhan dalam dosa ini membuat Daud benar-benar terpuruk pada rasa bersalah. Namun, dengan secepatnya Daud memohon ampun pada Tuhan. Lalu Tuhan mengampuni Daud, dan hidup Daud kembali diperbaharui. Saudaraku, kita hidup di negara ini, Indonesia, dengan begitu banyak aturan yang berlaku. Mungkin banyak dari aturan tersebut yang memang membuat batasan-batasan bagi kita untuk melakukan sesuatu. Namun, mari kita taati aturan-aturan tersebut agar kita dapat hidup damai bersama di negara ini. Aturan yang ada pasti dibuat dengan penuh pertimbangan untuk kebaikan bersama. Dan tidak hanya itu, tidak hanya patuh pada peraturan negara, begitu juga dalam kehidupan sebagai umat Tuhan. Ada begitu banyak aturan yang harus kita taati. Perintah dan peraturan Tuhan yang dapat kita temui dalam firman-Nya. Mari sebagai orang percaya kita taati agar hidup kita bahagia dan diberkati seperti Raja Daud. Apabila di masa lalu kita telah lalai dan melanggar peraturannya, maka dengan hati penuh sesal mintalah ampun pada Tuhan dan bertobatlah, maka hidup kita akan diperbaharui. Sahabat embun pagi, selamat menikmati dan mengikuti peraturan-peraturan yang ada demi kebaikan diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Terlebih khusus, mari dengan setia mengikuti peraturan Tuhan
menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Demikianlah renungan embun pagi pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi berkat dan menjadi renungan bagi banyak orang, agar dapat berpikir untuk menaati peraturan-peraturan tanpa harus diberikan ancaman hukuman terlebih dahulu. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, Bapa, terima kasih atas renungan pada pagi hari ini. Renungan yang menguatkan kami akan taat pada peraturan tanpa harus memikirkan ancaman hukuman. Bapak, kiranya renungan pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang, agar dapat menaati peraturan tanpa harus memikirkan dan memikirkan resiko karena telah melanggar peraturan. Tetapi karena kesadaran diri sendiri bahwa peraturan yang dibuat pasti karena ada baiknya, seperti firman-firman Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, biar renungan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, pada pagi hari ini kami semua akan menjalani aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami di sepanjang hari ini dan menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan malapetaka. Karena kami yakin dan percaya kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan Kau saja, Bapak. Bapak, terima kasih atas berkat kebaikan kemurahan hati-Mu kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, orang yang percaya. Haleluya, amin.